Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Barwadi. Saya mahasiswa semester 5 jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya membuat video ini yang dimana bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dimana diampuh oleh dosen pengampuh Ibu Eka Safitri Apriliani ISA SEMM. Selanjutnya kita ke pemaparan materi yang akan saya bawakan, yang dimana materi yang akan saya bawakan yaitu peranan Sistem Informasi Manajemen dalam pengambilan keputusan. Sebelum saya akan memaparkan materi inti dari video kali ini, yaitu peranan Sistem Informasi Manajemen dalam pengambilan keputusan, maka dari itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Manajemen tersebut. Sistem Informasi Manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses yang dimana data dapat diolah, kemudian dianalisis dan disimpan, kemudian ditampilkan agar data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi dari perusahaan tersebut. Baik, tadi itu kita sudah mendengarkan penjelasan dari apa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Manajemen itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan mengapa sistem informasi atau informasi itu sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Nah, mengapa informasi itu sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan? Itu dikarenakan informasi memang diperlukan dalam pengambilan keputusan agar tidak salah dalam pengambilan keputusan yang bisa membuat masalah itu semakin membesar. Nah, informasi yang dibutuhkan bisa dihasilkan oleh sistem informasi manajemen tersebut dengan bantuan teknologi, misalnya koneksi internet dan jaringan yang lainnya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari sistem informasi manajemen itu sendiri dan mengapa informasi itu sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, selanjutnya kita ke materi inti, yaitu peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan merupakan alat bantu untuk mempermudah manajemen dalam menentukan pengambilan suatu keputusan namun tidak dapat menggantikannya. Karena manajemen perusahaanlah yang menentukan hasil akhir dari sebuah keputusan itu sendiri. Baik, selanjutnya kita ke definisi secara umum pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses yang dimana akan menghasilkan sejumlah tindakan atau keyakinan dari beberapa kemungkinan. Tanpa proses, pengambilan keputusan mungkin sangat sulit bagi perorangan dan terlebih lagi bagi sebuah tim dalam perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. Baik, tadi kita sudah mendengarkan definisi secara umum dari pengambilan keputusan. Nah, di sini saya akan mengutip untuk meyakinkan kembali pengertian dari pengambilan keputusan itu sendiri, yang dimana teori ahli yang saya kutip yaitu dari Simon pada tahun 1960. Nah, menurut Simon, pengambilan keputusan merupakan suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih dan diprosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik.
Dalam pengambilan keputusan ini, menurut Simon ada terbagi 4 tahap, yaitu intelligence, design, choice, and implementation. Intelligence merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup permasalahan serta proses pengenalan masalah, yang dimana seluruh data itu dimasukkan, yang diperoleh, kemudian diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan sebuah permasalahan. Kemudian yang kedua itu adalah desain. Desain merupakan proses untuk menemukan dan mengembangkan alternatif, yang dimana tahap ini meliputi proses untuk mengerti permasalahan itu sendiri, menurunkan solusi, dan menguji kelayakan solusi. Kemudian yang ketiga ada choice. Choice merupakan proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Tahap ini meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi solusi yang sesuai dengan model yang telah dibuat. Solusi dari model ini merupakan nilai spesifik untuk variabel hasil pada alternatif yang dipilih. Kemudian yang terakhir ada implementation. Tahap implementasi ini adalah tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Pada tahap ini perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana, sehingga hasil keputusan ini dapat dipantau dan disesuaikan apabila diperlukan perbaikan dalam sebuah pengambilan keputusan pada perusahaan itu sendiri. Adapun dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan itu sendiri, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Di sini saya akan mengklasifikasikan 5 hal yang harus diperhatikan saat mengambil keputusan. Yang pertama, kita jangan menuruti emosi. Kemudian, yang kedua, pikirkan matang-matang untuk pengambilan keputusan itu sendiri. Yang ketiga, pertimbangkan segala dampak yang ada. Dan yang keempat, jangan asal ikut arahan orang lain. Dan yang kelima, jangan nekat untuk mengambil keputusan itu sendiri. Dari kelima hal yang sudah saya jelaskan tadi, ada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perusahaan. Faktor pertama, posisi dan kedudukan. Faktor ini dapat dilihat dari 2 hal, yaitu letak dari posisi tersebut dan letak dari tingkatan posisi tersebut. Kemudian ada faktor yang kedua, yaitu faktor masalah. Faktor masalah merupakan apa yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan. Masalah ini terbagi atas 2, yaitu masalah terstruktur yang mudah diidentifikasi dan masalah yang tidak terstruktur adalah informasi yang belum lengkap. Kemudian kita masuk kepada faktor yang ketiga, yaitu faktor situasi. Keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang hendak diperbuat. Kemudian faktor yang keempat ada faktor kondisi. Keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama yang menentukan daya gerak saya berbuat dan kemampuan kita. Kemudian faktor yang terakhir ada faktor tujuan. Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perseorangan, tujuan unit atau kesatuan, tujuan organisasi maupun tujuan usaha yang pada umumnya itu telah tertentu atau telah ditentukan. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis pengambilan keputusan, yang dimana saya mengklasifikasikan ada 2 jenis dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan. Yang pertama ada jenis pengambilan keputusan yang terprogram, yang dimana jenis pengambilan keputusan yang terprogram yaitu suatu keputusan
yang terstruktur dan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin. Sedangkan yang tidak terprogram yaitu suatu keputusan yang memerlukan suatu pemecahan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan oleh perusahaan sebelum mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir ada sistem informasi manajemen fungsional perusahaan, yang dimana sistem informasi berdasarkan area fungsional adalah merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang berbeda-beda. Sedangkan di dalam suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri juga memiliki sejumlah area fungsional bisnis seperti akuntansi, pemasaran, produksi, dan sebagainya. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi, maka di sini saya akan menjelaskan dari klasifikasi hal tersebut, yang dimana penjualan dan pemasaran itu menangani penjualan produk atau jasa yang dihasilkan dari perusahaan. Kemudian manufaktur menghasilkan produk. Kemudian keuangan yaitu mengelola aset-aset perusahaan, dan ada akuntansi yang dimana memelihara rekaman-rekaman transaksi keuangan dalam perusahaan. Sehingga berdasarkan area fungsional seperti inilah dikenal sejumlah sistem informasi fungsional itu sendiri. Jadi sistem informasi adalah sistem informasi yang ditunjukkan untuk memberikan satu informasi bagi suatu kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam sebuah perusahaan untuk dapat mengambil suatu keputusan terakhir. Demikian pemaparan materi terkait dengan materi peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan. Saya Zulkarnain Barwadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.